kurang lebih saya ketahui. Jadi yang menarik itu adalah bahwa salah satu hobi saya ketika saya berada di Amerika itu belajar tentang menjadi manusia, dalam arti kompetensi saya itu sebenarnya philosophical and theological anthropology. Jadi bagaimana manusia itu dipandang dari segala sisi, kalau bisa paling tidak 3 hal: scientific, filosofis, dan juga teologis. Lalu kisah penciptaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk direfleksikan kalau Anda sebagai orang beriman itu percaya akan sains tapi sekaligus juga merasa bahwa iman Anda itu sungguh-sungguh bisa sejalan dengan sains. Saya mulai dengan latar belakang judulnya. Mengapa diberi judul Citra Allah sebagai co-creator? Itu karena memang dari sononya itu kita itu semua selalu ngomong bahwa kita ini adalah citra Allah, citra Allah, citra Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan citra Allah? Ya, dan mengapa kok disebut sebagai co-creator di dalam pembahasan kali ini? Nanti semoga di dalam perjalanan presentasi saya, Anda mendapatkan sedikit apa yang saya utarakan, dan semoga kalau bisa dapat lebih banyak kesadaran soal ini toh yang selama ini dimaksud dalam kitab Kejadian. Ya. Jadi kalau ngomong soal kitab suci itu pertama-tama soal konteks begitu, ya. Soal konteks, dan itu menjadi sangat penting bagi kita untuk mengerti. Ya, saya orang Flores, ya, kalau ngomong agak terasa bagi orang Jawa seperti mau ngajak berkelahi saja. Nah, itu seringkali saya diberi tahu umat saya, Romo kalau ngomong agak nggak menyenangkan begitu. Saya terima karena itu bukan salah saya, salahkan Tuhan. Saya lahir dan besar di Flores. Ya. Nah, itu konteks, ya, itu konteks gitu. Dan saya juga mohon bahwa Anda bisa saja umpamanya tiba-tiba tergerak, Anda ini bisa langsung di-unmute toh, Pak Irwan. Kalau seandainya bisa langsung di-unmute, Anda bisa potong pembicaraan saya dengan langsung bertanya. Ya. Kalau Anda tiba-tiba langsung bertanya, silakan. Ya. Saya mulai dengan konteks dulu. Saya anggap Anda sudah membaca kitab Kejadian, bahwa Allah itu pertama-tama melayang-layang di atas air, lalu mulai bersabda, jadilah terang, jadilah gelap. Hari pertama dia selalu bilang, dia melihatnya, sungguh sangat baik. Nanti hari kedua dia ciptakan lagi, dia memisahkan darah dan laut, dan seterusnya. Dia selalu bilang baik, 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 dan Allah melihat segala sesuatunya baik. Ya, sampai pada hari ke-6, dia bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, dan setelah dia menciptakannya, lalu yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah Tuhan bilang, dan Tuhan melihatnya semuanya dengan bahwa ini sangat baik. Jadi yang lain-lain dibilang baik, 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 tapi pada saat manusia diciptakan, Tuhan melihatnya dengan sangat baik. Dan itu sesuatu yang istimewa. Tapi sebelum itu semua, ya, saya mau bicara soal konteks, ya. Ini kan teks yang kita bicara di dalam kitab suci, teks. Tetapi siapa yang menulis, dalam kondisi apa, dan itu menjadi sangat penting bagi kita yang mau memahami teks itu sendiri. Saya mau ngajak sedikit soal dunia saintifiknya orang-orang yang menulis kitab Kejadian. Ditulis di Babilonia, ya, abad 6 sebelum Masehi, ketika mereka semua dibuang, kalah dari Nebukadnezar, kalau Anda masih ingat raja itu. Dan yang menuliskan kitab Kejadian pada bab pertama itu imam-imam. Jadi yang dibuang itu, kalau Anda seorang penjajah, ya, Anda jangan memelihara banyak orang pintar, gitu toh.
sing pinter-pinter itu diguai kabeh. Supaya apa? Tidak ngompori rakyat otak. Nah, dan yang dibuang memang imam-imamnya. Ya. Dibuangnya kemana? Ke Babilonia. Dan kalau Anda lihat di layar, ya, ada Tuhan, ada surga, ya. Anda lihat di gambar ini, ya, macam-macam. Mungkin sedikit diperbesar, Romo. Diperbesar ya, baik. Ya, di full screen atau di present saja, Romo. Oh ya, saya langsung present saja. Jadi Anda tidak perlu. Kalau begini, bentar. Ya. Kalau begini kelihatan lebih jelas ya. Ya, terima kasih, Romo. Jadi Anda lihat alam pikirnya penulis kitab Kejadian itu seperti itu. Ya. Jadi Tuhan paling atas ada dengan apa? Surganya, ya. Lalu ada pintu surganya, terus ada air, ya. Di atas firmamennya itu ada langit, awan, dan bumi, dan ada Seol, itu tempatnya orang mati. Jadi kalau orang dulu ngomong kamu masuk neraka, itu biasanya nerakanya ada di pusat bumi, ya, begitu. Nah, kalau sekarang apakah nerakanya ada di pusat bumi? Saya pikir tidak. Tapi yang paling penting bahwa ini, orang yang menulis kitab Kejadian punya cara pandang saintifik yang berbeda dengan kita sekarang, begitu. Jadi mereka sendiri tidak dengan serta-merta bahwa punya pandangan sama dengan kita. Kalau kita mau baca kitab Kejadian, bentuk kurang lebih ya, bentuk dunia yang mereka pikirkan itu seperti yang tergambar di situ. Jadi dengan demikian, saya pertama-tama mau mengatakan kitab Kejadian tidak bermaksud mengajarkan tentang sains, tapi tentang iman yang menggunakan sains zamannya. Itu dulu konteksnya. Lalu, ya, ada ini. Dan orang-orang yang menulis kitab Kejadian itu orang-orang yang dibuang di Babilonia. Dan ketika Babilonia itu zaman sekarang sekitar Irak, begitu ya. Dan yang menarik adalah bahwa mereka hidup berdampingan dengan mitologi-mitologi yang ada di dalam zaman Babilonia. Ya, jadi ada mitologinya Sumeria, Babilonia, Mesir, dan segala macam itu mereka ngerti karena mereka orang-orang pandai, begitu. Ya. Lalu apa yang mau dikatakan oleh mereka? Sebenarnya bahwa mereka menggunakan cerita-cerita yang mereka ketahui dari mitologi-mitologi itu, tapi dengan modifikasi. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena begini, kalau Anda menelusuri literatur Sumeria, Babilonia, Mesir, mereka juga sudah punya kisah penciptaan sendiri. Dan yang menarik itu adalah bahwa di kisah Kejadian itu mirip dengan apa yang terjadi di dalam mitologi-mitologi orang-orang Babilonia, Sumeria, dan Mesir. Yang membedakan apa? Ya. Kalau Anda pernah membaca satu karya Babilonia yang namanya Enuma Elish, nah, kalau Anda membaca Enuma Elish, Anda akan mengerti bahwa kok ya mirip-mirip ya dengan kitab Kejadian. Persis, imam-imam itu orang-orang pandai, dia modifikasi. Apa yang dimodifikasi? Kalau kisah-kisah Kejadian di Sumeria, Babilonia, Mesir itu cerita tentang dunia ini jadi karena peperangan dewa-dewa, bumi ini hasil dari dipenggal kepalanya dewa ini kalah dengan dewa yang itu, ngelinding jadi bumi, ya, kayak gitu. Imam-imam ngomong apa? Imam-imam di Kejadian 1 ngomong, enggak, kami enggak percaya yang kayak gitu. Yang kami percaya itu hanya apa? Hanya ada satu Tuhan. Dewa-dewa lain itu tidak ada itu. Atau paling tidak di bawahnya Tuhan kami yang namanya Yahweh. Gitu. Nah, terus bagaimana? Ya, kalau penciptaan itu tidak hasil chaos, penciptaan itu hasil dari keteraturan yang datang dari ketetapan Tuhan.
Dan dalam hal ini ketetapan Tuhan itu adalah sabda Tuhan itu sendiri. Hari pertama Tuhan bersabda, jadilah terang, terang. Tuhan bersabda ada tumbuhan, tumbuhan muncul. Tuhan bersabda ada hewan, hewan muncul. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam manusia. Ya. Semuanya pakai sabda Tuhan. Nah, ini menarik. Bagi yang kemarin Pak siapa Pradip ya yang nanya Yohanes itu membingungkan apa. Nanti kalau Anda baca Kejadian terus baca muka dimahnya Injil Yohanes pertama itu sangat indah karena itu ngelingnya, nyambungnya dan kitab Kejadian. Tapi lepas dari itu, ya. Jadi di Kejadian Tuhan bersabda jadi, Tuhan bersabda jadi. Jadi ada keteraturan. Dan dia melihat semuanya itu baik. Hanya ketika dia ngomong, dia ciptakan manusia, dia bilang ini sungguh sangat baik. Ya. Itu kata bara, mencipta, selalu berhubungan dengan yang ilahi. Jadi ada 50 kali di perjanjian lama menggunakan kata bara. Bara itu kata Ibrani yang dipakai di dalam kisah Kejadian. Satu hal lagi, konteks. Saya masih bicara soal konteks, semoga tidak terlalu panjang. Ya. Pernahkah Anda semua sadari bahwa di dalam kitab Kejadian itu ada dua macam cerita kejadian? Nah, kalau Anda baca yang tadi malam, yang saya kasih, ya jelas itu ceritanya, cerita kitab Kejadian yang pertama. Ya. Tapi ada di bab kedua, Anda akan lihat lagi, akan ada potongan cerita lain. Jadi cerita kejadiannya itu ada dua. Yang pertama itu soal Tuhan bersabda, jadi cerita kejadian yang kedua setelah bab 2 ayat 4, itu hanya mengatakan bahwa manusia itu muncul datang dari mana? Dari bumi. Ya. Dan itu menarik ya. Dari Kejadian 2, 4b sampai 3 sampai 24. Kata Adam itu muncul di dalam kitab cerita kedua dari kitab Kejadian. Ya. Adam itu berarti adamah, berarti tanah atau coklat muda. Ya. Hawa yang hidup atau sumber kehidupan. Ya, seperti itu. Kurang lebih. Tuhan meniupkan ruah atau roh kehidupannya kepada manusia. Ya. Itu sama seperti apa yang ada di Pengkhotbah. Dan manusia digambarkan seperti apa yang ada di dalam masyarakat Yunani kuno. Dan ini tradisi Yahwis. Tradisi Yahwis itu adalah tradisi di mana masyarakat jelata yang menulis. Jadi Anda lihat kalau di dalam Kejadian 2, bab 4b sampai 3 sampai 24, itu kitab Kejadian versi kedua sebenarnya. Dalam arti bahwa cerita Kejadian versi kedua. Ya. Berarti ada apa ini? Ada dua tradisi yang digabungkan pertama-tama dalam kisah penciptaan. Ya. Satu tradisi imam, tadi yang saya sebut, tapi juga ada tradisi Yahwis. Ya. Apakah ada enggak, Romo? Ya, itu perdebatannya seru juga. Apakah Adam dan Hawa itu ada tidak? Kan itu kata-kata yang hanya punya arti apa? Tanah. Itu berarti apa? Manusia itu sangat dekat dengan bumi. Ini tradisi yang datang dari kalangan petani. Nah, begitu. Anda lihat, ini sesuatu yang menarik. Tapi kita mau lihat saja ya. Jadi di dalam tradisi Yahwis, orang ceritanya sangat sederhana sekali. Pokoknya manusia itu datang dari tanah. Sudah. Nah, ya. Tuhan membentuk dari tanah, Tuhan meniupkan rohnya, jadi selesai. Tapi yang cerita yang kedua yang saya mau tunjukkan itu adalah cerita yang tadi saya bilang tradisi imam itu, ya. Nah, yang menarik itu adalah apa? Bahwa dalam tradisi imam biasa, kalau orang-orang pintar biasanya lebih complicated gitu, lebih rumit. Ya. Ya. Jadi di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 bab 2 ayat 4a itu ceritanya soal aspek relasi dengan Tuhan dan ciptaan lainnya. Tuhan bersabda maka jadi. Tuhan bersabda maka jadi. Semuanya terkait dengan Tuhan.
Dan yang paling penting adalah ketika manusia dibilang manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Ini menjadi menarik karena apa? Hanya manusia yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Ciptaan lain nggak pernah loh. Nggak pernah. Ya. Mengapa gambar dan rupa Allah? Ya. Nah, ini bapak-bapak gereja itu berarti orang-orang awal Kristianitas. Gambar itu sebagai sesuatu yang permanen, sebagai sebuah rahmat asali. Jadi kita itu sejak lahir itu sudah punya rahmat asali. Kita itu sudah punya contoh kebaikan hati. Karena apa? Ya memang karena sejak awal mulanya Tuhan itu sudah meletakkan sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita itu rahmat untuk apa? Untuk menjadi baik. Dan itu yang disebut rahmat asali. Ya. Gambar itu menunjukkan rahmat asali kita. Kalau bisa nolong orang, hatinya bisa sedih melihat derita orang. Kalau kita itu bisa menangis bersama dengan orang yang kesusahan, ya, itu rahmat asali. Kemampuan yang Tuhan taruh sejak kita ada di dalam kandungan ibu. Dan itu gambar. Bagaimana dengan rupa? Rupa menunjukkan bahwa ada sebuah proses untuk mendapatkan kepenuhan rahmat. Anda lihat, kalau anak-anak kecil walaupun punya potensi untuk berbuat baik, anak-anak kecil juga waktu kita kecil diajari dulu tuh sama ibu bapak kita, ya. Umpamanya kalau ibu saya itu ngajari saya apa? Pokoknya kalau orang datang kepadamu minta tolong, kalau kamu bisa nolong, tolonglah. Ibu saya itu suka main dukun-dukunan. Nggak pernah lulus jadi dokter, tapi nggak lulus SD juga ibu saya, tapi pernah membedah orang yang jatuh dari pohon kelapa dan kakinya tertusuk kayu, ya. Jadi ibu saya membongkar kaki orang tanpa sertifikat dokter, tabib maupun bidan, tidak ada. Dibongkar dan orangnya teriak 2 jam kayak serigala, mungkin saya tidak tahu, menangis habis-habisan. Saya bilang, Bu, kalau orang itu mati, ibu masuk penjara loh, saya bilang. Tapi ternyata orang itu seminggu kemudian datang dengan tongkat, jadi rupanya dia sudah bisa berjalan. Nah, contoh kecil-kecil seperti itu mau menunjukkan bahwa saya belajar sesuatu dari ibu saya. Dan persis, di situ itu yang dimaksud dengan rupa Allah. Ada potensi, ada sebuah proses di mana saya makin menjadi baik, dan baik, dan baik. Dan itu menjadi sebuah proses untuk mendapatkan kepenuhan rahmat. Ya. Gambar menunjukkan kemampuan manusia untuk berelasi akrab dengan Tuhan. Berelasi akrab dengan Tuhan itu karena akal budi. Saya pikir iya, dalam sejarah teologinya orang-orang Katolik, akal budi itu tidak serta-merta menunjuk hanya soal intelektual, tetapi rasional, bukan hanya menunjuk aspek rasional, tetapi juga menunjuk pada aspek moral, ya, emosi, segala macam. Yang menarik bahwa kalau Anda ada dokter atau neuroscientist gitu ya, Anda tahu bahwa semua processing emosi, ya, keputusan-keputusan semua itu dikalkulasi di dalam otak. Kita selalu bilang hati kudus Yesus, hati kudus Maria, dasar orang nggak punya hati, gitu ya. Sebenarnya semua itu diprosesnya di kepala kita semua, di otak kita semua. Tidak ada hati kita itu punya fungsi lain untuk mengolah makanan dan menetralisasi racun mungkin ya. Kalau dokter, kalau saya salah boleh di ini ya, beritahu. Tapi bahwa yang namanya hati itu semuanya ada di kepala begitu.
emosi-emosi kita itu semuanya diproses di kepala. Jadi kalau ada kepalanya kita ada yang salah, berarti ada sesuatu yang salah juga, termasuk cara kita bereaksi, cara kita merasa, cara kita bertindak, itu semuanya diolah di otak. Tapi saya hanya mau mengatakan begini, yang punya otak seperti manusia ini ya hanya manusia. Sejauh ini makhluk lain ada yang nggak punya otak juga, umpamanya bakteri nggak punya otak gitu ya pasti. Simpanse saya yakin punya otak gitu ya, tapi ya lalat juga saya yakin punya otak, tapi mungkin selnya tidak sebanyak sel otak manusia. Sel otak manusia terakhir kalau tidak salah 80 miliar, itu pun masih ada hubungan sambung menyambung satu sama lain ya, dia punya cabangnya itu banyak, dendritnya itu ribuan, dan sistem mekanismenya belum sepenuhnya diketahui. Nah, bagaimana cara berinteraksi satu sama lain. Tapi lepas dari itu, kita itu adalah gambar Allah karena kita punya akal budi. Ya, akal budi yang dalam arti bahwa kita punya kemampuan rasional, kita punya kemampuan untuk bertindak moral, kita punya kehendak bebas. Ya. Dan itu tidak dimiliki oleh banyak yang lain. Sejauh yang saya tahu tidak ada yang lain kecuali manusia. Ya. Jadi gambar dan rupa itu menunjukkan tugas manusia dalam mendominasi ciptaan Tuhan lain. Anda lihat, saya sudah mulai ke arah soal mendominasi. Karena di dalam kitab suci itu dikatakan soal marilah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Dan setelah itu Tuhan beri perintah apa? Taklukkanlah dan kuasailah. Ya. Dan persis, apakah kita bisa menguasai mereka? Sejauh yang saya tahu dalam arti tertentu iya. Karena apa? Kemampuan intelektual kita, ya, yang luar biasa. Kemampuan intelektual yang sebenarnya dalam bahasa teologis itu juga mencakup moralitas kita. Ya, karena kita punya intelektual, karena kita punya kemampuan rasional, maka kita punya moralitas sebenarnya. Tapi lepas dari itu, saya mau bawa satu konteks lagi. Setelah Tuhan menciptakan manusia, selesai, ya, Tuhan menciptakan manusia selesai, dia bilang apa? Aku istirahat, ya. Dan itu hari Sabat, hari ke-7. Arti dasar kata Sabat itu berhenti. Tapi kalau Anda baca baik-baik di ayat-ayat lain, nah ini saya keluar di Keluaran 20:11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di Mazmur 132, ya. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Mari kita pergi ke kediamannya. Itu bahasanya menuha. Sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan berhenti, itu bukan berarti Tuhan itu ambil jarak dari kita. Kalau dalam pemahaman orang-orang Israel zaman dahulu. Tidak. Karena apa? Ketika dia berhenti, dia masuk ke dalam kemah kediamannya. Dan di mana kemah kediamannya? Ya jelas, di bumi ini. Di bumi ini. Seperti orang yang menyiapkan rumahnya. Dia bangun ini, itu kamarnya, toiletnya, ruang makannya, ya lantai 2-nya, gentengnya, apa segala macam. Dan ketika selesai, dia bilang, saya mau berhenti. Berhenti dalam arti apa? Karena pekerjaan, karena rumahnya ini sudah cukup untuk membuat dia harus tinggal di dalamnya.
Jadi Tuhan itu tidak jauh dari kita dalam pemahamannya orang Israel. Tapi dia memilih untuk apa? Masuk dalam kemah kediamannya. Dan kemah kediamannya itu mana? Bumi. Atau dunia, atau alam semesta ini yang dia ciptakan. Dia ada di sini. Dia tidak ambil jarak. Ya, dia tidak ambil jarak. Dia justru ada di sini. Bersama-sama dengan ciptaannya. Itu kata sabat itu berarti berhenti. Berhenti tapi bukan berhenti dalam arti bahwa berhenti kerja. Bukan. Berhenti dalam arti masuk dalam kemah kediamannya. Dan itu menarik. Ya. Sebelum ke manusia, ya, kita mau ngomong soal konteks dulu. Cerita penciptaan dari konteks yang saya cerita, ya. Cerita penciptaan adalah cerita di mana Tuhan memfungsikan material yang ada. Jadi dia sendiri waktu awal-awal dia bilang Tuhan, kitab Kejadian ngomong Tuhan itu melayang-layang di atas air. Berarti dia sudah ciptakan semuanya dulu, barang-barang. Nanti setelah itu materialnya sudah ada, baru tinggal dia bersabda, jadilah terang, lalu jadi terang. Ya, jadilah cakrawala, lalu jadi cakrawala. Tapi bahannya sudah ada. Gitu. Nah, itu persis seperti orang ngerakit komputer. Wah, kalau ngerakit komputer itu seperti motherboardnya dimasukkan, ya, terus powernya desktop ini. Ininya powernya dimasukkan, memorinya ditancap, ya toh, terus VGA card-nya dimasukkan, terus setelah itu sambung kabel kiri kanan, kabel power, kabel video semuanya, lalu jadi, lalu berfungsilah itu. Nah, persis Tuhan, ketika Tuhan bersabda seperti orang merakit sebuah komputer untuk pada akhirnya bisa berfungsi sebagai komputer. Ya. Terus dari konteks kita tahu ada proses terus-menerus dalam penciptaan sebagaimana yang digambarkan dalam kisah penciptaan. Hari 1 sampai 6 itu proses. Banyak orang bertanya-tanya, Romo, kalau Tuhan itu menciptakan 7 hari, apakah tidak bertentangan dengan teori evolusi di mana mengatakan bahwa bumi ini berusia sekitar 4,5 miliar dan kehidupan itu ada di bumi sekitar 3 miliar tahun lalu dalam bentuk jasad renik-renik itu makhluk ya bersel satu begitu. Saya bilang mengapa tidak? Nah, kisah Kejadian itu jelas-jelas tidak merupakan cerita saintifik. Mereka menggunakan sains zaman mereka. Lalu mengapa 7 hari? Ya, menariknya karena apa? 7 itu selalu angka sempurna di dalam kitab suci. Dan menariknya orang-orang Babilonia itu menggunakan angka 7 sebagai angka sempurna. Jadi para imam-imam itu yang hidup di dalam Babilonia, mereka menggunakan adat istiadat tepat untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan apa yang mereka ajarkan. Ya. Mengapa angka 7? Karena orang-orang Babilonia sejak zaman dulu merasa bahwa 7 itu yang sempurna. Ya, kalau orang Chinese ya senangnya 8 atau 9. Ya, toh? Kalau 8 itu tanda sejahtera, kaya raya. Kalau orang Chinese kan senang punya nomor itu 999, 888. Coba perhatikan kalau mobil bagus terus ada plat nomornya 888 mesti sing duwe wong Cina itu mesti. Kayak kalau punya mobil bagus terus belakangnya 899 mesti wong Cina itu, ya. Kalau punya mobil bagus terus belakangnya 444 pasti bukan orang Cina. Kenapa? Karena 4 angka sial bagi orang Cina. Orang Cina tidak pernah mau beli rumah dengan angka 4. Berada di lantai 4 juga nggak mau. Kalau Anda beli apartemen, Anda tahu kalau ada lantai 3A dan 3B, sebenarnya apa? Mau mengatakan apa? Pokoknya payu, ya. Lantai 4 pasti nggak mau dibeli orang Cina. Nah,
Karena apa? 4 itu bunyinya sama dengan kata mati dalam bahasa Mandarin. Begitu saja. Lepas dari itu kita lanjut ya. Kalau 7 hari itu Tuhan berhenti, itu tidak berarti bahwa Tuhan itu selesai bekerja. Melainkan bahwa dia itu berdiam di tempat kediamannya. Dalam bahasanya, dalam pemahamannya para imam, itu bumi. Gitu. Ya. Dan cerita Kejadian itu menunjukkan bahwa manusia itu makhluk tertinggi karena disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Akal budi, kapasitas berrelasi erat dengan Allah, mampu mengenal dan mencintai penciptanya secara bebas. Ya. Gambar sebagai rahmat asali, sedangkan rupa adalah kapasitas menjadi semakin. Yang menjadi problem sekarang adalah kata taklukkanlah dan berkuasa. Ya. Itu seringkali dipikirkan bahwa Kristianitas itu mengajarkan manusia itu merusak bumi. Karena sejak awal dikaitkan dengan kata taklukkan dan berkuasa. Ya. Dua hal mendasar yang berkaitan satu dengan yang lainnya, ya. Soal problem interpretasi taklukkan dan berkuasa. Satu, antroposentrisme modern. Itu berarti apa? Manusia sebagai pusat. Manusia itu segala-galanya. Tuhan telah mati, ya. Ciptaan lain sebagai objek untuk dieksploitasi. Karena apa? Karena manusia pusatnya. Kalau Anda lihat gambar sebelah sini, Anda akan tahu itu gambar ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Dan itu antroposentrisme modern itu terkait dengan dosa. Manusia tidak menaati perintah Tuhan. Ya. Karena apa? Jangan makan buah ini. Dimakan. Yang salah siapa ini? Adam atau Hawa? Ibu-ibu mungkin mau membela diri bahwa Hawa itu yang dipengaruhi oleh setan pertama-tama, terus setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Apakah memang saya suka menantang ibu-ibu, ya? Kalau berdasarkan kitab Kejadian, Anda tahu toh yang dapat buah, metik buah itu siapa? Ya Hawa. Jadi apakah kita bisa ngomong bahwa Hawa itu yang membawa dosa ke dunia? Nah, mohon disimpan saja itu pertanyaan itu. Ada penjelasan lainnya. Tapi saya hanya mau mengatakan antroposentrisme modern dan dosa itu berkaitan erat. Manusia menjadi pusat, bukan lagi Allah. Ya, manusia tidak taat dengan perintah Tuhan. Manusia mau jadi sama seperti Tuhan. Dan buah pengetahuan jadi buah kehancuran. Harmoni antara manusia dengan penciptanya pertama-tama, serta ciptaan lainnya. Ya, jadi bagaimana harusnya menafsirkan taklukkanlah dan berkuasa? Nah, harus diingat pertama-tama bumi adalah kemah, tempat kediaman Allah. Kedua, tadi manusia adalah makhluk tertinggi dengan visi ilahi karena akal budinya. Jadi kebalikannya dari dosa, yakni bukannya menjalankan tugasnya bekerja sama dengan Allah di dunia, ya justru malahan mau menggantikan tempat Allah dan dengan demikian akhirnya membangkitkan pemberontakan alam. Ya, sebenarnya sejak awal karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, dia punya visi ilahi. Dan visi ilahi itu apa? Visinya Tuhan. Dan itu kelihatan pertama-tama setiap kali Tuhan menciptakan, jadilah terang, lalu Tuhan melihatnya segalanya baik. Jadilah hewan, Tuhan melihatnya segalanya baik. Jadilah tumbuhan, Tuhan melihat segalanya baik. Itu persis, itu visi ilahi. Apa? Kebaikan. Tapi justru karena kita ini berdosa, lalu visi ilahi itu kabur. Ya. Tapi Allah tetap pegang pada visinya. Dari semua itu, bumi adalah kemah tempat kediaman Allah, manusia adalah makhluk tertinggi dengan visi ilahi karena akal budinya, dan visi itu kabur karena dosanya, dan Allah itu tetap berpegang pada visinya. Lalu apa? Allah bilang,
Dia tinggal di dunia ini karena memang bahwa penciptaannya memang belum selesai. Loh, kok bisa begitu? Iya, ya sama toh. Kalau Anda umpamanya bangun rumah, rumahnya gede banget, gitu ya toh. Ya, saya pasti butuh asisten rumah tangga toh untuk bersih-bersih, ya. Kalau kalau di pusat pastoral mahasiswa, romonya merangkap semuanya begitu. Tapi untungnya juga tetap butuh siapa? Mahasiswa-mahasiswa untuk nyabuti rumput di halaman depan seperti itu ya toh. Sesekali memberi makan ikan, nah, sesekali menyapu aula seperti itu. Dan persis saya tetap butuh partner, ya. Bukan karena pertama-tama saya bilang Tuhan nggak mampu melakukan itu, tidak. Pertama-tama bahwa Tuhan merasa bahwa dia sudah punya tangan kanan. Siapa itu? Manusia, yaitu yang punya gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi dia bilang, rumahku sudah jadi, tetapi akan terus ada perawatan dan penciptaan terus. Dan persis Anda tahu bahwa kalau Anda belajar teori evolusi, ya, saya tidak ngomong soal Darwinisme, itu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau Anda ngomong soal teori evolusi, Anda tahu bahwa dunia ini bergerak dan maju. Selalu ada makhluk baru, ya. Corona juga itu makhluk baru, ya, hasil mutasi. Sebenarnya mutasi di level terkecil itu selalu ada, selalu dimungkinkan, walaupun yang terjadi di manusia seringkali membawa kerusakan sebenarnya. Tetapi bahwa di makhluk-makhluk lain itu sebuah keniscayaan, karena yaitu dalam bahasanya Herbert Spencer itu survival for the fittest. Barang siapa yang bisa menyesuaikan dirinya, dia yang akan selamat. Ya. Jadi yang paling pas dengan lingkungannya itu yang selamat. Nah, manusia ini saya nggak tahu ya, semoga imunitasnya cepat-cepat ini ya bisa mencari cara mengalahkan virus corona, dan dengan demikian mungkin vaksin nggak perlu lagi. Ya, nah itu para dokter bisa menjelaskan lebih lanjut. Enggak, tapi saya hanya mau mengatakan bahwa pekerjaan Allah ini belum berarti selesai, tidak. Allah itu masih ingin terus, ya. Dan dia tidak perlu mengerjakannya semua karena dia sudah menyerahkannya kepada tangan kanannya, tangan kirinya, seperti pastor mahasiswa menyerahkan kepada mahasiswa A, mahasiswa B untuk mengurusi program A, program B, seperti itu. Dalam di PPM, Pusat Pastoral Mahasiswa, sama persis seperti itu. Jadi selalu ada gerak mencipta yang baru dari Allah. Nah, di dalam tradisi Kristiani itu ada dua macam kreasio, penciptaan. Kreasio ex nihilo, mencipta dari segala ketiadaan. Tuhan itu hanya ngomong aku mau ini, jadi. Tapi dalam tradisi Kristiani juga ngomong bahwa Tuhan itu tidak hanya berhenti ketika sampai manusia selesai lalu dia tidak lagi mencipta. Enggak. Dia itu hanya berhenti berdiam di dalam bumi, artinya. Dia tidak berhenti dalam arti berhenti berkarya, tidak. Dia hanya berhenti dalam arti bahwa dia berdiam di bumi. Ya, karena apa? Sudah senang, sudah tak bangun rumahku, sekarang aku mau diam di bumi. Selesai. Tapi apakah penciptaannya masih terus? Masih. Ketika saya masuk PPM ini, saya lihat, kurang kursi, maka kursinya saya tambahkan, ya toh. Kurang meja komputer, maka meja komputernya saya tambahkan. Persis seperti itu. Jadi, walau Allah yang mulai penciptaan, dia belum berhenti mencipta. Dan dia punya apa? Punya tangan kanan sebenarnya. Siapa? Yaitu manusia, yang adalah gambar dan rupanya. Dan dalam terang ini, pemahaman ini, kata taklukkan dan berkuasa harus ditafsirkan. Dalam arti bahwa apa? Ketika Tuhan bilang,
kamu taklukkan ya bumi ini dan berkuasalah. Dalam arti bahwa kamu memakai semuanya ini sebagai kepanjangan tanganku. Kamu nggak boleh ngawur-ngawur dengan yang ini. Kamu harus punya visi, punya agenda yang sama dengan saya. Kamu nggak boleh bikin sembarangan. Dalam konteks itu perkataan taklukan dan kuasa itu harus dipahami. Ya. Jadi apa yang dalam visi Allah dalam kebaikan bagi ciptanya sejak semula itu yang harus dipegang. Dan dengan demikian lalu kita itu jadi apa? Kalau jadi tangan kanan Allah lalu jadi yang namanya co-creator. Begitu. Problem kita tadi ngomong soal antropocentrisme modern dan juga soal dosa. Ya. Kita ini sudah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai co-creator. Dan pandemi ini menunjukkan adanya kesalahan manusia baik secara langsung maupun tak langsung. Saya tidak mau terlibat di dalam teori konspirasi apapun yang ada di luar sana. Saya tidak punya maksud apa-apa. Tapi yang saya maksudkan bahwa manusia ini mengubah bumi ini sedemikian rupa sehingga kalau buminya rusak, ya, maka makhluk-makhluk ciptaan yang lain juga harus berusaha menyesuaikan kerusakan yang ada di dalam bumi. Saya tidak tahu kalau dalam intuisi filosofis dan teologis saya, ya corona ini salah satu bentuk di mana usaha virus-virus untuk untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan lingkungannya ini sebenarnya ya, tidak terlalu begitu baik lagi kalau dilihat dalam kacamata teologi dan filsafat. Saya hanya merasa, saya tidak punya bukti bahwa ini mutasi corona COVID-19 ini adalah hasil dari penyesuaian alam. Tapi itu memang keniscayaan, mutasi itu dimanapun sebagai bentuk upaya manusia, semua makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan alamnya. Ya. Survival for the fittest. Ya. Semuanya itu sebuah upaya untuk bertahan hidup. Paling tidak generasi berikutnya bertahan, kalaupun generasi yang ini tidak bertahan. Jadi yang paling pokok apa? Yang paling pokok adalah hilangnya harmoni dalam alam akibat keserakahan manusia. Hari-hari ini kita selalu berdoa soal dengan tema Laudato Si. Persis. Karena apa? Karena Laudato Si sendiri menunjukkan bahwa manusia itu gagal. Ya. Sebagai co-creator sejauh ini. Tapi bukan berarti sudah hilang harapan, tidak. Laudato Si sendiri menyoroti dua hal, konsumerisme dan eksploitasi berlebihan terhadap alam dan sesama manusia. Membuat manusia tak lagi jadi co-creator, tetapi malah jadi destroyer. Ya, persis. Kalau Anda, ya, saya pernah nonton film Netflix, Food Inc. Itu ayam harusnya berapa hari? 60 hari ya, dari netas sampai jadi ayam potong. Disuntiki hormon, diberi makan seminggu rupa, 45 hari sudah panen. Sapi di Amerika, mengerikan sekali. Sapi yang saya itu sering kali ketawa karena apa? Pergi ke supermarket di Amerika selalu kalau cari sapi itu lalu ada grass fed cow. Oh, saya bilang loh, bukannya sapi itu makan rumput ya? Tapi kalau di Amerika sapi makan rumput harganya selalu mahal, lebih mahal daripada sapi yang nggak dilabeli makan rumput. Saya bingung sebenarnya. Tapi saya punya cek, ternyata memang sapinya Amerika itu diberi makan jagung. Dan yang lebih menarik adalah jagungnya itu sendiri GMO, gitu ya, genetically modified organism. Jadi Anda tahu kalau Anda belajar ekosistem mulai dari kita ini di rantai makanan paling atas.
Kalau di bawahnya sudah GMO semua, sapinya makan GMO, akhirnya manusia juga makan hasil dari produk-produk yang mungkin asing bagi tubuhnya. Saya tidak tahu, tapi saya tidak tahu dalam arti pasti, tetapi saya yakin rantai makanan itu menunjukkan sesuatu ada yang salah di dalam hidup kita. Kalau kita menggunakan GMO semuanya, lalu manusia sendiri sebagai rantai teratas pasti akan mengalami hal yang paling buruk kalau GMO-nya membawa keburukan seperti itu. Lepas dari itu semua, ya, kembali ke hal teologis. Perlu perubahan dalam cara memandang dirinya, cara berelasinya dengan pencipta dan orang. Co-creator menjadi partner dalam mencipta, bukan merusak. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia dengan konsumerisme dan eksploitasi berlebihan terhadap alam, itu kita tidak lagi jadi co-creator. Kita tidak lagi seperti gambar dan rupa Tuhan dalam visi penciptaan Allah yang awal itu. Hanya dengan itu, maka manusia memenuhi panggilannya sebagai gambar dan rupa Allah yang terus-menerus mencipta. Hanya kalau kita ini bertobat, ya, hanya kalau kita mau mengubah diri kita, cara kita berelasi, memandang alam kita, memandang sesama kita, dan memandang bagaimana kita berelasi dengan Tuhan kita. Saya pikir saya akhiri presentasi saya, sudah 40 menit. Ya. Tanya saja, apa sih kegagalanku dalam menjaga relasiku dengan sesama alam dan penciptaku selama ini? Baik juga untuk dipikirkan. Kalau berdoa Rosario Laudato Si, mungkin juga perlu berpikir dua hal ini. Apa langkah konkret yang bisa kubuat untuk menjadi sebagai co-creator-nya Tuhan? Karena apa? Aku adalah gambar dan rupa Allah. Visi Allah itu ada di dalam diri. Tapi karena berdosa, karena terlalu berpusat pada diri sendiri, maka aku ini gagal jadi co-creator. Co-creator di dalam masa pandemi ini seperti apa? Pertanyaan saya untuk Anda sekalian.